nebak-nebak gitu kan. Awalnya aku hanya jadi penonton, terus kemudian hari terakhir tiba-tiba suruh ngomongin soal bisnis merchandise. Yang pertanyaan yang selalu aku simpan, ada nggak ya orang-orang yang atau pembicara atau yang hadir tuh tanya, pernah nggak sih kalian tanya followers kalian maunya apa gitu. Hari pertama itu nggak ada, oke. Terus hari kedua pas Mas Wo sendiri bahkan sejarah merchandise dia hatam banget soal musik. Terus Mas Dito juga ini kuratornya waktu itu, dan Mas Farid sendiri sebagai moderator. Itu juga nggak ada gitu. Terus kemudian di luar forum aku ngobrol soal itu, malah tiba-tiba ditembak jadi pengisi hari ketiganya gitu soal merchandise gitu. Nah, aku nggak tahu ini udah dibahas atau belum karena ini hari terakhir juga. Tadi pagi aku tanya sama lupa gue namanya. Iya, sama Sokong gitu. Maksudnya pernah nggak sih kalian gitu nanya follower kalian masing-masing, kan pasti di sini followernya puluhan juta gitu ya. Maksudnya tanya aja gitu sebenarnya. Ya amin. Maksudnya soalnya yang kulakukan gitu di tote bag sebagai merchandise juga selalu tanya, lu pengen produk yang kayak apa sih gitu. Maksudnya secara fungsi fungsi produk atau fungsi emosionalnya itu seperti apa gitu. Kupikir soal medium pasti bisa apapun ya. Dalam hal ini misalnya foto gitu kan, musik sendiri juga ada cover album atau ada artworker si musisinya gitu. Mungkin selain juga soal tap in ke acara-acara besar gitu. Soalnya kemarin juga ada obrolan soal bisa nggak sih musik match tap in ke festival musik gitu. Bisa gitu. Terus kupikir, wah ini harusnya buku foto yang kemarin gue nggak ngerti gitu, tapi ada buku-buku foto kayak apa sih yang bertema musik tap in ke acara festival musik. Terus yang bertema mental health tap in ke acara-acara yang serupa kayak gitu-gitu. Menurutku juga jadi salah satu cara gitu untuk menjangkau pasar yang awam gitu. Maksudnya nggak cuman perlu merasakan hal yang serupa, tapi dengan cara bertanya langsung gitu. Menurutku itu perlu banget sih. Itu menggunakan buku dari edukasi, tapi akhirnya jadi kecelakaan lah kita setelah teman-teman yang kita kunjungi, gimana sih setelah gua bikin buku, gua tahu buku kayak apa, setelah gua kompis harus kemana gitu. Nah, karena PR-nya lagi karena publisher buku foto itu ada penerbitnya kayak Gramedia yang sudah silakan itu penerbitnya sudah apa, tapi yang di itu baru ada BAI publishing hadir menyemplungkan diri pada publishing itu ada dua kita mengatakan ideologi bahwa ya kita sebagai profesional publishing sama satu lagi sebagai support artis. Jadi ada pekerjaan full profesional yang kita kerjakan, tapi harus ada kita mensupport teman-teman yang pengen di sini akan kita jadikan sebagai studi buku foto dan studi ekosistem buku foto itu sendiri, di mana teman-teman bisa melihat semua proses buku dari A sampai Z itu sudah kita sediakan di tempat kita, ada di pasar Narkotika Bandung. Teman-teman kalau ke Bandung, jadi akhirnya publishing bergeser banyak fungsi satu ya. Teman-teman yang gue minta bantuan dong, gimana kita bikin buku ya, kita dampingi. Jadi banyak akhirnya kita sangat fleksibel terhadap skema load yang harus dikerjakan oleh editor, dikerjakan oleh produksi, dikerjakan oleh finishing sampai pada teman-teman yang bertanggung jawab di ini menjadi fisik, dari fisik yang ini kita jadikan nanti bisa jadi ini semua hampir proses kreatif kita harus berawal dari sini. Karena kami menganggap bahwa kami ini adalah publisher indie yang kenapa kita harus membuat kayak gini? Ini adalah bagi kami ini cara yang pribadi untuk satu mengurangi cost, karena kegagalan produksi bisa diminimalisir. Jadi kita bisa melihat proses pembuatan buku, ada proses panjang dan mungkin banyak yang tanya di dalamnya itu banyak ini ya cetakan langsung ya, dan cetakan
saya juga tahu kenapa buku foto itu mahal, karena emang prosesnya juga mahal gitu. Belum salah cetak, belum begini dan begitu. Jadi emang wajar buku foto itu mahal. Jadi setelah saya mencoba menerbitkan sendiri gitu, biarpun kecil-kecilan ya paling satu biji atau 2 biji lah, satu sendiri gitu. Tapi rasa puasnya beda, puas banget dibandingin bentuknya file aja. Tersalurkan di sini pada hati kamu atau kekecewaan kamu, terus itu membuat kamu Tersalurkan sih. Soalnya jadi kan pertama waktu bikin buku foto itu saya nulis narasinya dulu. Jadi saya tuh kayak menata kembali apa aja sih kekecewaan saya pada diri. Periode itu saya tuh sehari itu atau 2 hari itu nggak bisa keluar kemana-mana karena begini ya, aku kecewanya tuh ternyata di sini, aku kecewanya bagian ini gitu Mas. Oke, terima kasih. Banyak. Buku ini ya, buku apa ya? Buku Yasin atau buku apa gitu. Ternyata sama Adi, buku dokter. Tapi nyolong perhatian orang lah. Tingkat ini ya, dan emang jadinya kalau buku itu ada jatuh ke saya, nggak enak kayak dilihatnya gitu tuh. Ya. Berarti Mbak Hei, nanti takut gak udah berpatah hati lagi? Jodoh. Jadi waktu itu saya datang ke festival foto di Malaysia. Cuma terus dalam salah satu rangkaian festival itu ada workshop buku foto bersama Yubi Foto. Lagi-lagi saya beneran cuma pengen datang ngeliat doang, ngapa-ngapain, tapi ternyata waktu itu pesertanya kurang. Jadi terus karena karena direktur festival teman saya, terus dia bilang kamu ikut aja nggak apa-apa, pesertanya kurang. Ya udah akhirnya saya bikin ini gitu. Waktu itu nggak workshopnya nggak terlalu banyak. S2 ya, di Jogja kebetulan sering nongkrong, sering ngobrol. Kami bertiga juga suka buku foto, suka baca buku foto, suka gambar foto, suka ngobrol buku foto. Terus kayak kami bertiga emang nggak ada keinginan untuk kayak produksi buku foto. Pak Haji malah sebetulnya nanti mungkin akan cerita lebih lanjut. Cip udah dari tahun 2003. Terus di sana di Jakarta di mana namanya kayak Harapan Prima atau di mana gitu tuh kayak seolah-olah kalau mau bikin buku foto tuh harus ke Jakarta ya berarti. Terus kami jadi pikir bisa nggak sih kalau kita malah berkarya bikin produksi buku foto semuanya di Jogja gitu, dari ngumpulin materialnya karyanya kalau karyanya mungkin kayak bukan mau karya dari sekali tapi lebih sama, jadi kayak lebih menyesuaikan kita punyanya apa dan apa yang bisa dibikin dari itu gitu. Alih-alih kayak mencoba kita langsung nyari targetnya yang jauh-jauh tapi mungkin malah terus kami konsultasi dengan dia apa aja sih sebenarnya yang perlu dipikirin ketika kita mau menyiapkan offset gitu, dan budgetnya sekitar berapa. Intinya kita sebenarnya dengan kolektif itu sambil belajar juga gitu, teknik produksi foto itu seperti apa dari orang-orang yang